Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri dan Pak Nazar. Gimana Waalaikumsalam. kabarnya? Waalaikumsalam, Pak Alhamdulillah. Mator. Sehat, Pak Tor. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah ya. baik. Untuk sesi yang pertama ini, kebetulan saya bertugas menjadi pengamat ya Pak Heri atas Iya, kegiatan iya, Pak. coaching yang akan dilakukan oleh Pak Heri. Pada rubrik ada beberapa yang ingin saya amati terkait dengan kegiatan coaching yang akan dilakukan Pak Heri bersama Pak Nasar nantinya, yaitu alur tirta. Di situ ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu juga ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan, yang akan saya juga observasi pada kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Heri. Untuk di pra-coaching ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Heri. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching oleh Pak Heri? Di sini saya akan kembangkan yang kehadiran penuh, terus kemudian mendengarkan aktif, dan ini Pak, mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, iya, iya. Lebih spesifik mungkin pada observasi apa yang ingin saya observasi, Pak Heri? Lebih spesifiknya di ini Pak, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, iya. Terkait dengan itu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan oleh Pak Heri dalam kompetensi itu, apa kira-kira Pak Heri? Di sini saya inginkan nantinya ya coach dapat menemukan solusi dari masalahnya. Iya, Mungkin itu saja Pak. iya. Ditemukannya sebuah solusi dari kegiatan Ya, coaching tersebut ya Pak Heri ya. Ya, ya, ya Pak. baik kalau seperti itu disilakan pada Pak Heri untuk melakukan kegiatan coaching kepada Pak Nazar untuk pada malam hari ini. Ya, terima kasih Pak Mator. Assalamualaikum Pak Nasar. Waalaikumsalam, Pak Eri. Bagaimana kabarnya Pak Nasar? Alhamdulillah, tetap sehat, tetap semangat, Pak Eri. Ini puasa-puasa tetap sehat ini, alhamdulillah. Bagaimana Pak Nasar? Sepertinya hari-hari ini kok Pak Nasar tampak sepertinya kok murung atau mungkin agak-agak sibuk apa ini? Iya, Pak Eri. Oh, akhir ini banyak beban, Pak Eri. Tanggung jawab di sekolah juga banyak sekali tuh, Pak Eri. Terkait apa ya? Perkembangan murid-murid itu, Pak Eri. Murid saya terutama itu. Murid-murid yang bagaimana nih Pak Nasar? Ya, saya melihat tambah ke belakang itu minat belajarnya kok semakin menurun menurut saya tuh, Pak Eri. Padahal materi yang diberikan sama, tugasnya sama, tapi ketercapaian kompetensinya itu menurun tajam, Pak Eri. Gitu. Berarti kalau boleh saya garis bawahi di sini Pak Nasar sedikit kecewa dengan anak-anak nih Pak, karena prestasinya yang menurun untuk saat ini ya. Iya, Pak Eri. Kira-kira dari percakapan kita ini nanti apa yang Pak Nasar harapkan? Saya berharap begini, Pak Eri. Nanti setelah percakapan ini saya bisa
membuat anak itu atau murid saya itu lebih tertarik lagi untuk belajar, minat belajarnya juga lebih antusias gitu Pak Heri. Jadi Pak Nasar menginginkan adanya anak lebih antusias. Iya Pak Heri. Terus kemudian dari antusiasnya anak-anak itu, Pak Nasar tentunya kan ada apa ya, sekolah yang idealnya menurut Pak Nasar gimana? Kira-kira di sekolah Pak Nasar ini saat ini anak-anak itu pada level berapa Kalau dengan kondisi anak-anak yang saat sekarang ini? ini di sekolah saya itu bisa dikatakan levelnya rendah sekali Pak Heri. Kalau ada di kisaran angka itu masih di angka 5 mungkin Pak Heri ya. Karena mungkin akibat pandemi juga terlalu lama belajar di rumah, akhirnya minat dan semangat belajarnya tuh menurun sekali Pak Heri. Ya, di level 5 itu mungkin Pak Heri sekarang itu. Level 5. Kalau melihat kondisi saat ini ya, kira-kira ini kan sudah lepas dari pandemi ya, kira-kira bisa ditingkatkan pada level berapa kira-kira untuk pelajaran karya anak? Sebenarnya kalau dikelola dengan baik pembelajarannya Pak Heri ya, minatnya anak ini kalau ditingkatkan lagi bisa saja nanti di mereka minat belajarnya bisa di angka 8 atau 9 Pak Heri. Angka 8, 9. Iya Pak Heri. Terus kira-kira usaha apa untuk mencapai perubahan itu, Mas? Banyak hal yang sudah dilakukan Pak Heri itu, walaupun masih belum nampak hasilnya ya, tapi paling tidak sudah ada usaha. Yang pertama mulai dari kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian memberikan kegiatan-kegiatan yang positif ke anak-anak untuk memacu semangatnya, untuk membangun berpikir kritisnya, begitu Pak Heri. Oke. Apa hanya itu saja Pak Nasar? Apa mungkin kira-kira ada pengalaman Pak Nasar yang bisa mewujudkan atau menggunakan metode terbaru sehingga membuat anak lebih termotivasi untuk belajarnya? Sebenarnya banyak Pak Heri yang saya coba lakukan, tapi masih yang berjalan ini yaitu masih selain menciptakan pembelajaran yang baru, terutama yang pembelajaran berdiferensiasi itu Pak Heri, setiap kontennya. Kemudian kita juga tidak lepas dari orang tua Pak Heri. Jadi kita selalu minta dukungan ke orang tua, bagaimana ketika anak di rumah itu tetap mendapat dukungan moral atau mendapat dukungan untuk belajarnya supaya lebih antusias gitu, lebih semangat lagi, semangat belajarnya kembali. Itu juga butuh dukungan orang tua, sehingga ketika nyampe di sekolah anak-anak itu terpacu semangatnya karena motivasi juga dari orang tua. Karena kalau dari guru sendiri tidak mungkin Pak Heri ya, harus butuh bantuan orang tua juga gitu. Iya. Ya, setuju sekali saya dengan pendapatnya Pak Nasar. Jadi orang tua juga dilibatkan. Jadi bukan cuman guru saja untuk mewujudkan cita-citaan. Terus kemudian ini Pak Nasar. Jadi ketika sudah Pak Nasar melibatkan wali murid, berarti kan ada suatu kolaborasi. Kolaborasi dengan melibatkan wali murid menggunakan strategi-strategi yang terbaru. Terus kira-kira kapan itu untuk realisasinya ini? Kalau realisasinya sebenarnya untuk dengan orang tua sudah berjalan beberapa minggu yang lalu Pak Heri, termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi untuk mungkin yang lebih intens ya dengan orang tua mungkin segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini Pak Heri, dalam puasa ini masih puasa momennya ya. Ini juga mungkin nanti ada juga orang tua juga diundang ke sekolah dalam acara buka bersama mungkin Pak Heri. Nah dari sana kita nanti mungkin juga sisipkan program-program itu Pak Heri. Untuk kegiatan-kegiatan ini mungkin Pak Nasar sudah menghubungi teman-teman atau mungkin teman-teman guru atau mungkin juga Bapak Kepala Sekolah?
Belum Pak Heri, cuma dihubungi secara langsung belum, cuma hanya dulu ya sempat hanya bincang-bincang sederhana, hanya disampaikan. Tapi kalau bicara secara intens masih belum. Termasuk dengan rekan sejawat ini juga belum saya sampaikan, terutama ke bagian kehiswaan nih Pak Heri. Iya, iya, iya. Oke Pak Nasar, dari percakapan kita malam ini, apa yang Pak Nasar dapatkan? Ya, tadi Pak Heri sudah secara tidak langsung membuat saya memiliki rencana Pak Heri. Jadi awalnya yang saya tidak memiliki rencana, akhirnya punya rencana. Jadi yang sebelumnya saya tidak punya solusi, harus mencari orang lain, akhirnya punya solusi Pak Heri. Alhamdulillah, berarti sudah ada gambaran ya Pak Nasar. Iya betul Jadi Pak Heri. untuk menciptakan memberi motivasi anak itu butuh trik-trik ya, dan butuh kerjasama dari semua pihak. Iya betul Pak Heri. Tak mungkin kerja sendiri Pak Heri, harus bersama-sama. Gotong royong Pak Heri, kolaborasi. Iya, iya. Mungkin masih ada lagi Mas Hera mau disampaikan kepada saya, mungkin saya bisa bantu. Sementara itu saja Pak Heri. Sementara itu, nanti saya mungkin ada kendala lagi, nanti saya mungkin bisa bertemu lagi dengan Pak Heri. Oke, terima kasih ya. Sudah mempercayai saya. Saya tunggu nih cerita-cerita selanjutnya nih. Dan semoga rencananya Pak Nasar berjalan lancar ya. Jadi jangan bosan-bosan ya cerita-cerita, siapa tahu kita bisa saling bantu. Siap Pak Heri, siap. Pasti itu Pak Heri. Ya. Baik, terima kasih ya. Ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Heri ya sudah melakukan kegiatan coaching pada malam hari ini. Dari kegiatan tadi langsung ya saya Pak Heri, komentari saya Pak Heri ya. Iya Pak. Ya, pertama seperti yang sudah kita sampaikan di pra observasi tadi, bahwa yang akan saya coba amati adalah terkait dengan alur tirta ya Pak Heri. Alhamdulillah sudah terpenuhi secara keseluruhan alur tirtanya. Kemudian yang ingin juga saya tanyakan, apa yang sudah dilakukan pada saat Pak Heri melakukan kegiatan coaching terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Heri inginkan, Pak Heri. Terkait indikator ketercapaian. Iya, jadi tadi kan saya sudah menggunakan ini alur tirta ya. Iya, jadi sesuai dengan di tirta itu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi indikator ketercapaian tadi sudah saya dapatkan semua tadi dari coaching yang saya lakukan dengan coach dengan Pak Nasar tadi. Iya betul ya. Iya. Sudah didapat ya Pak Heri ya? Sudah saya dapatkan semua. Iya. Ini terkait dengan alur tirta ada beberapa yang ada di catatan saya, Pak Heri, terutama di alur identifikasi. Pak Heri belum muncul pertanyaan kira-kira hambatan apa yang akan dihadapi. Sehingga hambatan itu mungkin kita bisa meminimalisir risiko mungkin Pak Heri. Kemudian yang kedua di alur tanggung jawab itu belum ada rencana tindak lanjut yang harus dikembangkan lagi mungkin Pak Heri, sehingga nanti secara keseluruhan bisa berkesinambungan mungkin catatan. Kemudian apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang harus dilakukan oleh Pak Heri itu? Ya, tentunya dengan praktek seperti ini ya, praktek coaching ini saya ingin belajar lagi ya. Jadi perlu adanya evaluasi kan saya butuh berlatih lagi.
keinginan saya agar nantinya teknik coaching ini bisa lebih baik dan benar-benar bisa saya terapkan di sekolah. Siap. Sudah bagus ya Pak Heri ya. Terima Mudah-mudahan kasih. saya juga Terima Pak kasih Nasar dan masukannya. Pak Heri ya bisa melakukan sebaik dan seideal mungkin. Terima kasih Pak Heri, Iya, Pak Nazar ya. iya, Sama-sama. Ya, sama-sama Pak Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasar dan Pak Fathor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah. Sehat Pak Heri. Nunggu sahur Pak Heri. Iya, sama-sama ya Pak. Oh ya, untuk sesi kedua ini saya di sini sebagai pengamat ya. Terus kemudian Pak Nasar sebagai coach, sedangkan Pak Fathor sebagai coach. Ya. Jadi sebelum dimulai observasi ini pra-observasi, jadi di sini kita akan mendiskusikan rubrik penilaiannya terlebih dahulu, yang nantinya tidak lepas dari yang namanya tirta ya. Jadi harus ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Serta di observasi ini nanti harus tetap memperhatikan prinsip coaching ya. Jadi ada kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, jadi di sini Pak Nasar ya, Pak Nasar sebagai coach, ini ada yang ingin saya tanyakan terkait rubrik ya. Jadi yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Yang ingin dikembangkan tentunya dari 3 itu Pak Heri ya. Mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Tiga-tiganya ingin saya kembangkan sebenarnya Pak Heri. Baik, jadi tiga-tiganya yang dikembangkan. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang ingin saya observasi adalah mendengarkan aktif Pak Heri. Jadi dengan mendengarkan aktif itu nanti saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot itu. Terus kemudian indikatornya, Pak. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa? Nanti indikatornya itu ketika saya sudah bisa membuat pertanyaan yang berbobot Pak Heri. Kemudian dari pertanyaan berbobot itu saya bisa mengidentifikasi masalah, dan nanti coach bisa menemukan solusi yang terbaiknya atau dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya Pak Heri. Baik sekali. Mungkin itu saja untuk pra-observasi ya. Untuk selanjutnya silakan Pak Nasar untuk memulai coachingnya. Jadi kita beri waktu sepenuhnya untuk Pak Nasar dan Pak Fathor. Silakan. Baik, terima kasih Pak Heri. Baik Pak Fathor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Nazar. Masih sehat Pak Heri? Ada Pak Fathor? Alhamdulillah ya, nunggu sahur ini Pak Nazar. Ya. Masih semangat ya, walaupun sudah jam berapa? Jam 22 ya. Harus tetap semangat. Pasti, ya harus semangat. Gimana nih Pak Fathor? Ada yang bisa diceritakan Pak Fathor mungkin? Iya. Tanpa terasa pendidikan guru penggerak sudah memasuki modul yang kedua ya Pak Nasar, dari tiga modul ya, modul, dan alhamdulillah modul yang kedua ini yang terakhir. Dari perjalanan waktu yang begitu lama, tentunya di sekolah kita itu ada beberapa riak yang kadang-kadang membuat saya tidak nyaman. Kalau bahasanya saya demagiatika, nah itu. Nah, itu kadang-kadang yang menjadi di kepala saya itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Bagi saya itu mungkin karena memang dari teman-teman yang menganggap kita itu yang menjauh bagi mereka. Karena memang kita tidak nyambung ketika kita bicara dengan teman-teman yang memang tidak terlibat langsung di guru penggerak. Nah,
mudah-mudahan dengan pertemuan ini saya pribadi itu bisa menemukan jalan keluarnya yang selama ini menjadi eh, apa ya, pembeda bagi mereka di antara pergaulan yang dulunya romantis, sekarang ada jarak lah seperti itu. Tuan Nazar. Baik, Pak Wator. Jadi Ya. ini ada Ria ya, seolah-olah menjauh bagi rekan-rekan. Nah, Iya betul Pak dari Nazar ya. percakapan kita ini ya, mengawali Pak Iya, Wator ya, apa yang iya, ingin dicapai Pak Wator ini sebenarnya? iya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, sebetulnya kita kan ikut guru penggerak itu bukan untuk mencari perbedaan, tapi ingin menambah ilmu, kemudian ingin kompetensi kita eh, tambah, kemudian sekolah kita bisa maju lah kalau bahasa saya. Dan pergaulan dengan teman-teman yang tidak terlibat dalam guru penggerak menjadi romantis kembali itu, Pak Nasar. Baik. Jadi Pak Wator ini mengikuti program guru penggerak bukan ingin menjauh dari rekan-rekan atau menjauhkan diri ya, tapi lebih Iya ke iya ingin betul Pak Nasar menambah ya, menambah ilmu, ingin berbagi betul ilmu, ya, gitu sebenarnya. iya. Terus masalahnya ini masalah utamanya di mana sebenarnya Wator ini? Kenapa seperti Masalahnya itu kan terjadi? begini, iya. Masalahnya begini, terkadang teman-teman karena mungkin saya kan Pak Nazar paham juga lah bahwa ketika istirahat kita mungkin tidak sempat ngobrol dengan mereka. Kita asik dengan berselayar di LMS biasanya. Karena memang tugas yang begitu banyak yang harus jatuh temponya yang semakin mendesak. Sehingga saya mungkin tidak bisa aktif ngobrol dengan mereka. Ya, dan teman-teman memaknai bahwa kita selaku CGP itu dianggap menjauhi mereka. Itu yang menjadi masalah. Sebenarnya kan eh, itu yang bukan tujuan saya, tapi ini semata-mata karena ada tugas yang membebani kita selaku CGP. Oh, jadi anu Pak Wator ya. Dari tadi dari yang disampaikan Pak Wator sebenarnya masalah di komunikasi Pak Wator ya. Betul, iya, iya, Komunikasi iya, karena Pak Wator jarang komunikasi dengan rekan-rekan, dianggapnya iya, jarang betul, karena sering jarang komunikasi, dianggapnya eh dudema'a katanya Maduranya gitu iya, ya, iya, iya, dudema'a. iya, betul, iya, iya, Jadi ini di komunikasinya yang intent, tetapi di satu sisi rekan sejawat juga mungkin belum memahami itu gitu ya, iya, bahwa betul, iya, kita iya, setiap katanya Wator setiap hari berselancar di LMS ini. iya, iya, betul, Jangankan iya, mau iya. ngobrol, mau ngeklik mouse aja bingung gitu ya. Iya betul Pak Nazar ya. Ya, kalau sesama CGP mungkin kan paham betul ya, betul ya. Betul. Kalau mungkin begini Pak Fator, kalau mungkin dulu Iya, katanya Pak Fator romantis ya, iya romantisnya betul yang ya. dulu itu kira-kira kalau di poin, di skor poin itu udah di poin berapa Pak Fator dulu itu Pak Fator? Kalau dulu Romantisnya Pak Fator saya itu dengan rekan-rekan itu. ya kalau dulu kan bahkan saya diistilahkan sekolah kalau tanpa Pak sepi. Nah, sekarang ada dan tidak ada saya itu sama saja karena saya memang untuk 2 bulan ini diam karena ya itu sibuk dengan berselancar di LMS. Tapi kalau di skala ya di angka yang 5 mungkin itulah. Tuh. 5. Iya. Di 5 Pak Fator ya. Iya Sebenarnya mungkin. seberapa penting ini Pak Fator bagi Pak Fator ini hubungan dengan rekan-rekan ini? Seberapa Eh, pentingnya Pak Fator? bagi saya jika saya pintar sendiri itu kan sesuatu yang mustahil tanpa kehadiran teman-teman. Karena seperti apa katanya Pak Nasar, kita berbagi bukan berarti kita rugi. Itu yang diinginkan. Karena semuanya pada intinya ingin berhamba kepada murid-murid kita, membersamai mereka dan memajukan sekolah itu Pak Nazar. Siap Pak Fator. Jadi Jadi jadi
sangat penting sekali pergaulan dan keharmonisan dalam pertemanan di sekolah itu Pak Nazar. Artinya pertemanan itu ya memang bagi saya juga sangat penting, Pak Wator Ya, juga sangat betul. penting. Semuanya mungkin Ya, sangat ya, penting ya. Pak ya, Dio Wator betul. ini sudah bilang tadi bahwa dulu kalau ada Pak Wator sepi sekolah. Sekarang Ya, kok sama saja, ada Pak Wator sama saja begitu ya. ya, betul ya. Terus bagaimana nih Pak Wator untuk mengatasi hal tersebut, atau rencana-rencana apa yang ingin Pak Wator lakukan ini ke depan supaya tetap terbangun romantisme, supaya tetap terbangun komunikasi dengan rekan-rekan, dan rekan-rekan juga tidak menjauh atau menjauhi Pak Wator. Itu bagaimana Pak rencananya Pak Wator ke depan? Iya. Eh, kan di sekolah itu ada WA group itu Pak Nazar. Kemudian saya belajar dari LMS. Eh, Kenapa antara yang tidak kenal bisa kenal, antara yang tidak tahu menjadi tahu. Kenapa saya harus terputus komunikasi karena hanya beda duduk dan tempat. Mungkin saya akan mengaktifkan ya minimal woro-woro atau pacapa di WA group itulah minimal yang sebisa. Tapi dalam etika yang batas-batas kewajaran mungkin seperti itu Mas. Itu yang pertama yang akan dilakukan. Tentunya media-media yang lain di kegiatan-kegiatan walaupun secara maksimal tidak bisa maksimal tapi akan dicoba terus akan dilakukan itu Pak Nazar. Baik Pak Wator, dari woro-woro ini, woro-woro baik di WA katanya Pak Wator ya, Iya, ya atau betul Pak Nazar. di media grup lainnya, nanti apa impact atau korelasinya nanti dengan komunikasi, dengan romantisme itu, apa korelasinya Pak Wator? Uh, saya memahami kesimpulan itu karena berangkat dari teman-teman yang masih belum tahu dengan kondisi saya yang sebenarnya, kondisi CGP pada umumnya, bahwa kesibukannya memang sangat luar biasa. Bahkan sampai larut malam seperti malam hari ini kita masih melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan CGP. Nah, dengan memberikan pengertian lewat WA, lewat komunikasi-komunikasi yang tidak harus bertemu secara langsung bisa memberikan pemahaman. Dan akhirnya saya berharap dengan seperti itu bisa mencair semuanya. Baik Wator, jadi ingin mencairkan suasana begitu Wator ya? Iya betul Pak Mencairkan Nazar. suasana dan woro-woro. Ya, Nah, ya. woro-woro ini baik di WA kemudian sudah dilakukan apa belum dilakukan, atau masih mau dilakukan Wator? Ya, ini saya mungkin seperti yang saya sebutkan tadi Pak Nazar, mungkin menunggu momen terbaik. Nah, mumpung sekarang bulan Ramadan, mungkin saya paling tidak nyapa ya dengan datangnya hari Ramadan misalnya seperti itu. Seperti kemarin saya coba sudah posting di WA terkait dengan woro-woro amalan-amalan Ramadan misalnya. Kemudian ikut membangunkan teman-teman pada saat sahur seperti itu di WA seperti itu. Sudah. Nah, momen-momen selanjutnya akan dicoba saya bangun Pak Nazar. Baik Wator. Akan seberapa sering nih Wator nih kira-kira ke depan? Mungkin beberapa hari ke depan ini akan seberapa sering Wator melakukan itu, program-program itu? Untuk momen Ramadan akan paling tidak waktu-waktu momen-momen tertentu. Misalnya selamat menjalani ibadah puasa, kemudian selamat berbuka, kemudian selamat menunggu imsak seperti itu, sehingga ada respon bagus bahwa ketidakhadiran saya tapi komunikasi tetap lancar seperti itu Pak Nazar. Jadi intensitas komunikasinya dipadatkan Pak Wator ya? Iya betul ya. Dipadatkan begitu. Ya. Nah, mungkin selain di wara-wara itu ketika Wator melakukan, ada pihak-pihak yang lain mungkin yang bisa dilibatkan atau butuh keterlibatan pihak mana saja Wator? Iya. Kita kan dari SMK itu berangkat sebagai CGP itu 3. Yang jelas yang akan saya pertama dan yang utama saya gandeng adalah teman-teman dari
CGP yang paham betul tentang kondisi dan waktu, betapa beratnya menyita waktu di CGP yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman yang lulus dari CGP, ya seperti Pak Nasihin mungkin, atau teman-teman yang memang punya match dengan kita, seperti itu Pak Nasar. Baik Pak Wator. Jadi rekan-rekan CGP sama yang sudah lulus ya Pak Wator ya. Ya, betul ya, betul ya Pak Eh, Nasar. dari tadi sudah waktunya sudah ditentukan, pihak yang terlibat sudah diidentifikasi juga oleh Pak Wator. Ya, Targetnya kapan Wator ini bisa tercapai Wator? Komunikasi sudah kembali romantis lagi, rekan-rekan sejawat sudah mulai berkomunikasi dengan Wator. Targetnya kapan? Minggu mungkin atau ya. bulan mungkin? Kalau saya targetkan pasca Ramadan setelah hari raya, mungkin itu bisa kita nihilkan kembali momen itu, karena memang momen berhalal bihalal, sehingga kita juga bisa mencairkan apa yang dulu romantis kembali kepada hal yang baik-baik lagi, mungkin seperti itu Pak Nazar. Oh, siap Pak Wator. Ya, Jadi ya. targetnya setelah hari raya paling enggak ya? Betul ya, Hari betul raya. ya. Sangat menarik Wator. Jadi Ya, dari pengalamannya Pak Wator tadi sudah disampaikan bahwa salah satu yang bisa dilakukan adalah woro-woro ya, di grup sebagai bentuk komunikasi Pak Wator ya. betul ya, Komunikasi ya, walaupun tidak secara langsung komunikasinya dengan yang betul ya, bersangkutan, ya. paling tidak Pak Wator meninggalkan jejak di media sosial, Iya, betul. baik Iya, WA dan iya. yang lain-lain. Nah itu juga sudah hal yang bagus dan luar biasa menurut saya Pak Wator. Saya berharap nanti setelah hari raya saya bertemu lagi dengan Pak Wator. Ingin Pasti ya, ya, insya mendengar Allah ya. cerita baiknya nih dari Pak Wator ini setelah Iya betul dilakukan ya, apa. ya. Jadi sehingga nanti bisa dibagikan ke rekan-rekan yang lain begitu Pak Wator. Betul, ya, 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 ya Pak Nah, Nazar ya. Siap, mungkin siap, siap. selain itu ada lagi Pak Wator? Untuk sementara kita ketemu di hasil baiknya Pak Nazar. Kita akan bercerita tentunya, karena seperti yang tadi saya utarakan, saya ingin teman-teman CGP juga membantu permasalahan yang memang saya hadapi Pak Nazar. Baik Pak Wator, Iya, terima iya, kasih. ya, Nah, ini sedikit pertanyaan yang penutup Pak Wator ini. iya, iya, betul Nah, ya. dari percakapan ini apa yang sudah Pak Wator dapat ini? Pertama yang jelas, dari ketidakharmonisan, kemudian muncul masalah. Dari itu saya sedikit dari diskusi yang barusan kita laksanakan, kita menemukan bahwa kita boleh jauh dari mereka, tapi hati tetap ada membersamai mereka lewat WA grup tadi itu Pak Nasar. Baik, terima Solusinya kasih. sudah tampak ya, ya, Terima kasih banyak Pak Wator. ya. Ini sudah refleksinya Sama-sama juga Pak Nazar. luar biasa. Semoga Ya, kita ketemu lagi nanti dengan berita-berita ya, baik dari Pak Wator. Berbagi praktik baiknya juga diharapkan juga dari Pak Wator. ya, Terima ya, kasih Pak betul Pak Wator Nazar. ya pertemuannya. Sama-sama Pak Nazar, sama-sama Pak Nazar. Assalamualaikum Pak Wator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nasar. Waalaikumsalam Pak Heri. Ini sangat bagus sekali ini teknik coachingnya ini. Ini saya sempat menyimak dari tadi. Jadi, sesuai dengan di rubrik penilaian. Ini sebelum ditutup saya akan bertanya ini, indikator ketercapaian apa yang sudah dilakukan saat coaching tadi ya? Tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan diinginkan adalah saya dapat membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik Pak. Dari mendengarkan aktif tadi, dari ceritanya Pak Wator, saya coba dengar, oh ternyata Mas Haji, akhirnya saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik yang pada akhirnya menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang berbobot gitu. Sehingga Pak Wator muncul sebuah solusi, sebuah rencana pada akhirnya semua. Seperti itu Pak Heri. Ini tadi saya juga mengamati ya dari observasi dari awal tadi. Ini sudah bagus ini. Saya sampai
tidak bisa menemukan apa ya kekurangannya ya. Karena saya sudah ini sudah saya lihat dari runtutannya, terus kemudian alur tirtanya, ini juga sudah dapat semua ini. Jadi dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, bahkan tanggung jawabnya muncul semua di sini. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan pemantiknya ini. Jadi untuk menggali informasi ini sudah sesuai dengan prinsip coaching ini sudah. Ini sudah bagus sekali ini, Pak Nasar. Terus kemudian ini mungkin yang terakhir ya. Jadi untuk selanjutnya observasi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Nasar? Yang ingin dikembangkan saya pertanyaan selanjutnya Pak Heri. Untuk selanjutnya bisa membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi sehingga potensi-potensi yang dimiliki oleh Kuci lebih maksimal Pak Heri. Jadi bisa membuat program-program yang lebih banyak, membuat rencana-rencana yang lebih banyak lagi Pak Heri. Itu Pak Heri. Ya, bagus sekali Pak Nasar ya, tetap semangat ya. Siap Pak Heri. Terima kasih Pak Nasar dan Pak Fathor ya, Pak Coach. Jadi demikian tadi observasi dari saya jadi sebagai pengamat. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Heri, Pak Fathor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nazar. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga tetap sehat, guru-guru hebat ini ya. Ya, betul Pak Nazar. Amin. Pada kesempatan kali ini kebetulan saya diamanahi jadi pengamat ini. Pak Fathor selaku coachnya, kemudian Pak Heri selaku coachnya. Jadi sebelum dimulai ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan dulu Pak Fathor ini. Siap. Selaku coach ya. Iya, Pak Nazar. Pada pengamatan kali ini tentunya yang akan saya amati adalah Pak Fathor itu terkait dengan alur percakapan tirtanya Pak Fathor ya. Iya. Yang melalui 3 pendekatan penilaian, yaitu dari pra-supervisi, observasi, kemudian pasca percakapan. Iya. Nah, alur tirtanya nanti akan diamati ketika di observasinya, ketika Pak Fathor melakukan coaching dengan kucinya ya, coaching dengan kucinya. Nah, sebelum melakukan coaching, kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan oleh Pak Fathor ini sebenarnya? Oh ya, Pak Nazar. Dari 3 kompetensi, saya ambil 1 kompetensi yang bagi saya itu hal yang perlu saya kembangkan itu Pak Nazar, yaitu pada pertanyaan berbobot itu Pak Nazar. Yang mungkin secara spesifik ada yang di observasinya apa Pak Fathor? Cara menggali potensi pada kuce yang akan dikembangkan. Itu Pak Nazar. Jadi yang ingin dikembangkan adalah kompetensinya ya, membuat pertanyaan berbobot, secara spesifik menggali potensi pada kuci Pak Fathor ya. Iya, nah, betul ya. Setelah menggali potensi dari kucinya nih, indikator ketercapaiannya seperti apa Pak Fathor? Nanti yang ingin Pak Fathor itu. Dari potensi itu saya akan menggiring bahwa kuci nanti bisa dapat menemukan solusi serta ide-idenya terhadap permasalahan yang mereka atau beliau hadapi. Gitu Pak Nasar. Baik, jadi indikator ketercapaiannya yang ingin dikembangkan Pak Fathor, Kuci dapat menemukan potensi, solusi, dan ide-ide terbaiknya gitu Pak Fathor ya. Betul, iya betul Pak. Baik Pak Fathor, dari itu semua saya kasih kesempatan Pak Fathor ini untuk melakukan coaching. Dengan kucinya saya melakukan pengamatan dari sini, nanti setelah kegiatan baru diobservasi lagi.
kita akan ada percakapan lagi, Pak Wator ya. Iya, Baik, Pak Pak Nasar, siap. Wator, waktu disilakan untuk Pak Wator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri. Waalaikumsalam, Pak Wator. Gimana di hari ke-4 bulan puasa ini? Masih sehat, Pak Heri? Alhamdulillah masih Ya, diberi ya, kesehatan. ya, ya. Seperti kemarin ada hal yang tentunya Pak Heri ingin disampaikan atau terkait dengan masalah-masalah Pak Heri. Kemudian apa yang menjadi rencana dari pertemuan ini, Pak Heri? Saya inginkan ini ya Pak Wator. Ini mohon maaf sebelumnya ya. Iya, betul Pak Heri. Ada masalah di sekolah. Jadi saya pinginnya tuh curhat dengan Pak Wator yang sekiranya saya akan menemukan solusi nih, Pak. Mudah-mudahan ini tidak menjadi beban pikiran saya terus ini. Karena selama ini cukup mengganggu ini, Pak. Iya, betul Pak Heri. Jadi di sini saya gimana ini? Mulai saya cerita nih Pak Wator ya. Betul, lanjut Pak Heri. Saya akan mendengarkan. Jadi di sini ada masalah ya, masalahnya ya dengan rekan kerja saya sendiri nih Pak Wator. Jadi ini terkait dengan tugas tambahan ini Pak Wator. Memang kebetulan saya kan memang ngajarnya PPKN ya, mengambil pelajaran PPKN. Terus dengan bagian kurikulum ini saya dipercaya sebagai koordinator P5 ini. Iya. Padahal itu secara secara teknisnya bahkan secara aturan tidak harus itu guru PPKN menjadi koordinator P5. Iya. Setelah saya tanya-tanya di MGMP itu teman-teman saya malah tidak ada yang koordinator, malah saya ini jadi koordinator gitu. Iya. Terus masalahnya gini ya. Jadi ketika untuk menyusun sebuah konsep, bahkan ini kan saya di sini untuk konsep pembuatan modul dan sebagainya, tentunya saya bisa bekerja sendiri. Akhirnya saya mengajak rekan saya bertiga ini. Iya. Pak sendiri ya Pak Wator dengan kita bertiga ini. Saya sampai tidak enak nih Pak Wator ya, karena saya yang mengajak Pak Wator dengan Pak Nasar untuk bergabung di tim P5. Sedangkan di P5 ini ternyata maka kurikulumnya masih belum mempercayai penuh nih. Iya. Jadi sepertinya masih kita terlalu dicampuri, bahkan modul sudah jadi pun ini tidak dilihat, tidak digunakan. Akhirnya malah yang digunakan adalah ide-ide dari bagian kurikulum ini, Pak. Iya, Mary. Ya. Kalau Pak Wator boleh tahu ya Pak Heri, Pak Heri saat ini guru PPKN kan ya Pak Heri ya? Iya Pak. Guru PPKN, kemudian dapat tugas tambahan sebagai koordinator di P5. Iya. P5. Terus yang menjadi masalah bahwa Pak Heri dapat mandat tapi belum dikasih pedangnya ya Pak Heri. Iya benar. Iya, benar. Belum dikasih pedangnya sama pakar kurikulum. Iya benar. Hanya dikasihkan kerangkanya ya Pak Heri ya. Iya. Apa kira-kira yang tidak membuat Pak Heri nyaman, Pak Heri? Tentunya yang membuat tidak nyaman ya ini Pak. Jadi setelah kita kan namanya bekerja harus terkonsep ya. Iya, jadi, betul Pak Heri ya. Jangan terus kemudian dengan seenak, ayo rapat. Ini bahkan kemarin pun sudah mungkin kalau katanya orang-orang harkipnas karena masuk cuman absen dan itu pun dengan nada bercandanya, ayo kita rapat biarpun cuman bertiga. Nah, ini kan kalimat yang tidak mengenakan ini Pak. Iya. Jadi kan serba mendadak dan tidak terkonsep yang akhirnya nanti rapat tidak ada hasilnya.
Dan Iya, itu sering kita lakukan, dan saya tidak ingin itu terulang lagi. Masa ibaratnya kita jatuh di lubang yang sama lagi. iya, iya. Eh, itu yang membuat Pak Heri merasa tidak nyaman ya Pak dengan lingkungan itu karena konsep sudah tidak ada konsep sebelumnya ya Pak Heri atau bahkan Iya, keluar dari konsep sebelumnya ya Pak Heri ya. benar. Iya, Iya. eh, itu yang membuat tidak nyaman Pak Heri. Eh, kalau Pak Fathor boleh tahu Pak, kalau diukur dari skala pada posisi saat ini, eh, Pak Heri ada pada skala, kalau diukur dari skala 1 sampai 10 ada di posisi skala berapa sekarang Pak Heri? Dari tujuan yang ingin diinginkan oleh Pak Heri, yang terkonsep dan sebagainya, sehingga Pak Heri merasa nyaman nantinya. Untuk saat ini malah bukan 5 ini Pak, malah 4 ini Iya, iya, sepertinya. iya, iya. Iya, Karena iya. yang sudah direncanakan ini apa ya, tidak dilaksanakan dan kurang dihargai ini. Bahkan Iya, iya. cenderung jadwalnya pun sering sering diubah dengan seenaknya nih Pak Muhammad. Iya, iya, iya. Kira-kira ada kemungkinan Pak Heri, eh, kita bisa melakukan hal-hal yang sekiranya nanti membuat kembali lagi kepada hal-hal yang sekiranya membuat Pak Heri nyaman. Ya terstruktur, terencana, kemudian eh, dan kita semuanya akan nyaman Pak Heri. Gini ya Pak Matar ya, ini kan saya Iya. nih kalau bahasanya orang apa ya, Jawa itu sungkan. Oh iya, Karena sungkan ya. berhubung wakakurikulumnya itu lebih senior dari saya dari segi umur, bahkan di CGP pun dia sudah beliaunya ini sudah Lulusan ya. GP ya, Oh, sudah iya. lulus bersertifikat GP. Jadi Iya. saya ingin apa ya, gimana nih caranya ini untuk menghadapi seperti ini. Misalkan saya langsung ke kepala sekolah, itu Iya, pun itulah. Iya. langsung ke kepala sekolah, dan saya serba repotnya Pak, kepala sekolahnya masih baru nih Pak. Oh Jadi iya, iya. saya belum ada kekuatan untuk uh, curhat dan bercerita terus terang kepada kepala sekolah, karena yang selama ini kepala sekolah yang jadi tangan kanannya pasti kurikulum gitu Iya, Pak iya, Mat. iya. Eh, tapi rencana itu bagus juga Pak Heri. Kalau Pak Heri memang punya keinginan untuk eh, ngobrol langsung atau mengkomunikasikan dengan eh, kepala sekolah. Eh, itu mungkin Pak Heri. Eh, apakah itu sudah pernah Pak Heri membicarakan dengan kepala sekolah Pak Heri? Untuk membicarakan dengan kepala sekolah ini pernah saya lakukan, cuman ya saya tidak terlalu menjurus, khawatirnya nanti malah dikiranya saya bukan cuma suudon apa ya, Iya, menceritakan aib orang, menjelek-jelekkan pakar kurikulum. Padahal saya menginginkan kita sama-sama kerja. Yang saya tegur itu tidak mendengarkan, tidak menghiraukan. Giliran saya laporkan, yang saya lapori itu Bapak Kepala Sekolahnya sepertinya juga tidak percaya dengan saya karena saya kurang instan pendekatannya. Karena pakar kurikulum itu kan selalu kemana-mana ada apapun pasti dengan kepala sekolah. Jadi saya agak sulit ini untuk me, apa ya, melaporkan itu dan meyakinkan kepala sekolah bahwa kurikulumnya yang bermasalah. eh, tapi menurut saya Pak Heri kan orang PPKN. Saya bahkan meyakini, apalagi sudah lama dulu bersama di Humas mungkin Pak Heri. Artinya komunikasi-komunikasi yang seperti itu eh, bisa dilakukan mungkin atau bisa dicoba atau punya rencana-rencana lain yang sebenarnya masih ada di kepala Pak Heri mungkin.
sehingga bisa hal-hal yang kurang mengenakan biar enak kembali, yang tidak terencana biar bisa terencana, sehingga apa yang menjadi keinginan kita bersama bisa tersampaikan, Pak Heri. Kalau rencana itu malah saya inginkan ada ini. Ini karena seringnya berubah-ubah keputusan ini ya Pak Iya, Tor. betul Pak Heri. Satu pengennya ketika rapat pun ingin saya rekam itu malah. Ada keinginan sampai seperti itu. Oh iya, Karena iya, iya. di hasil rapat pun itu sepertinya apa ya? Rapat kemarin terus kemudian ternyata dan rapat lagi tidak dijalankan dan berubah lagi keputusan. Itu saya ingin saya rekam gitu kali. Jadi Bagus misalkan itu nanti ya, iya, di bagus itu rapat Pak Heri. kedua itu Iya, dilanggar, saya punya bukti. Saya iya, pengennya iya, seperti itu Pak Lator. iya. Ya, mungkin prioritas pertama sekarang Pak Heri mungkin melakukan perekaman ya, Iya, iya rekaman Pak. mungkin eh, notulen atau berbentuk video atau berbentuk audio mungkin ya rekamannya Pak Heri ya. Iya, iya benar. Saya Iya, ingin nanti seperti itu. Jadi mungkin ada ada notulen, iya, ada rencana strategi yang lain mungkin Pak Heri yang bisa dilakukan oleh Pak Heri. untuk strategi lain ya itu tadi Pak Lator. Jadi setelah eh, ada rekaman, terus kemudian ada notulen, terus kemudian saya minta nanti jadwal itu sudah tersusun dengan benar dan sudah disahkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi ketika sudah ada pengesahan dari Bapak Kepala Sekolah, ya saya akan berani mengatakan bahwa kalau sudah terjadwal itu tidak boleh merubah jadwal. Jadi Ah harus iya, ingat jadwal. Saya inginkan seperti itu. Jadi ada peran dari atau penguatan dari kepala sekolah. iya, iya, iya Pak Heri. Eh, ada tanda tangan dari kepala sekolah, Iya benar kemudian demikian. eh, diakui oleh sekolah. Kalau pakai bahasanya kepala sekolah sudah dilembagakan seperti itu, Pak Heri. Iya. Dengan seperti itu kira-kira tidak ada akan halangan kira-kira Pak Heri itu hambatan. Karena kita tahu persis dengan kondisi wakak kita, Pak Heri. Iya. Ya mudah-mudahan aja deh Pak Mator. Iya, Ini kan iya, karena baru rencana ya, iya, iya, baru rencana dan ya mudah-mudahan itu terlaksana karena melihat dari apa ya kelakuannya seperti itu dan diulang seperti itu lagi. Ya iya, kita antisipasi iya, ya iya, dan sering-sering dilakukan berulang-ulang kali dan apa ya tidak jera ini. Maka iya, memang perlu sekali ada rekaman sekaligus jadwal yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. iya. Terbersit dari kata Pak Heri tadi mengantisipasi. Terus Iya, iya. mengantisipasinya bagaimana Pak Heri? Karena kita Hmm, tahu kan dengan kondisi wakak kita seperti itu Pak Heri. untuk mengantisipasinya ya tentunya kita harus sedia namanya rencana ya, ada Iya, rencana A, B, betul. C. Kalau rencana satu gagal harus ada kedua, ada yang ketiga. Ah, iya, 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 iya betul Pak Heri. Untuk yang pertama itu tadi kan sudah ya rekaman, terus kemudian kepala sekolah. Dan misalkan nanti dari dua rencana itu masih gagal, jadi kita harus antisipasi bagaimana. Ya kita harus berani. Jadi kata sungkan itu ini mulai sekarang sudah mulai Iya, saya hilangkan nih sudah. iya, iya, Karena status sama-sama guru ternyata. iya, iya, Kalau sungkan-sungkan terus ya kita ibaratkan Indonesia dengan Belanda nanti kita dijajah iya, terus. Jadi saya mulai berani sudah. Kalau saya benar akan saya protes sudah. Bahkan iya, saya iya, mungkin banyak belajar dari Pak Mator. iya, Jadi iya, tidak perlu sungkan ya Pak Mator ya. iya. Berarti itu yang menjadi komitmen dari Pak Heri ya, harus meninggalkan kata sungkan lagi ya. Iya benar. Eee, dalam hal ini ya. Terus, dalam hal ini kan mungkin Pak Heri tidak, eee, bergerak sendiri, mungkin siapa yang kira-kira mungkin bisa diajak dan mempunyai, kegelisahan yang sama dengan Pak Heri sehingga nyambung nanti Pak Heri. Tentunya di sini ya satu tim kita ini ya. Ya, iya Pak Jadi Heri. Siap, siap, siap. ya sampean ya Pak Mator,
share dengan saya. Mungkin nanti ya kita bersama-sama, karena nama kita tentunya sudah mulai tercemar ini ya, dengan status kita CGP, kita tidak dipercaya, terus Betul ya. kemudian kita sepertinya diistimewakan. Jadi yang suudzon dengan kita cukup banyak. Sedangkan yang menjegal kita juga ada. Makanya di sini kita perlu kolaborasi ya. Kalau Iya, iya. kita bergerak sendiri-sendiri menghadapi itu, tentunya akan sulit karena yang kita hadapi adalah kakak tingkat kita ini. Iya, betul ya. Tingkat ini. Iya. Iya, iya. Ya, eh, dari diskusi tadi ya Pak Heri, kita kayaknya menemukan solusi, paling tidak kita harus meninggalkan kata sungkan lagi seperti itu. Kemudian Ya. harus melembagakan setiap akhir rapat untuk disahkan oleh kepala sekolah. Nah, dari dua catatan saya tadi itu rencana tidak lanjut dari sesi coaching yang kita lakukan seperti malam hari ini, apa lagi Pak Heri? Selanjutnya ya ini perlu apa namanya? Kita perlu namanya rencana sih. Jadi kita bukan cuman sebatas ini, jadi kita harus ada strategi-strategi yang nantinya kita perlu duduk bersama ini. Mungkin kita bertiga, ditambah lagi dengan teman-teman rekan-rekan guru yang merasa dirugikan juga, terutama yang sama-sama menangani P5 ini. Iya. Terus terang ini malah guru pendamping atau koordinator kelas ini merasa bingung. Iya, Ketika betul. mereka bingung, pasti tanyanya kepada saya. Iya. Tanya kepada sampean ya Pak Mator dan Pak Nasar. Bagaimana nih P5? Sedangkan yang wakakurikulumnya ya dengan enaknya, itu bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab fasilitator katanya. Makanya di sini saya semakin bingung ini dengan posisi ini, fasilitator di bawah kurikulum atau kita cuman sebagai alat dari kurikulum ini. Ya itu yang sangat cukup membingungkan. Iya. Pertemuan coaching pada malam hari ini tentunya sudah memberikan warna tersendiri ya Pak Heri. Ya, terus benar. apa yang Pak Heri sudah dapatkan dari kegiatan coaching pada malam hari ini? Nah di sini tentunya ya ada perasaan lebih lega ya Pak. Iya, betul ya. Ada perasaan lebih lega, sudah tersampaikan cerita-cerita saya. Terus kemudian pada diri saya muncul keyakinan ya sudah. Jadi ya itu tadi ya, keyakinan kita tidak perlu lagi sungkan ternyata. Terus kemudian sungkan itu ternyata pakai itu malah apa ya, kita semakin menjauh, semakin kita semakin kita dijajah, kita dirugikan. Jadi itu menurut saya Pak. Iya. Ya itu ya mungkin ya Pak Heri ya. Terima kasih buat Pak Heri. Itu mungkin yang dapat saya lakukan bersama Pak Heri, Pak Nazar. Baik, terima kasih Otor. Terima kasih Pak Otor. Iya Pak Heri. Percakapan yang luar biasa menurut saya ya. Dari itu izinkan saya sejenak memberikan hasil observasi di percakapan ini Otor ya. Dari sesi coaching yang tadi itu, apa yang sudah Pak Pator lakukan ini untuk mencapai indikator yang Pak Pator inginkan tadi di awal, seperti potensinya sudah tergali apa tidak, atau ide-idenya sudah muncul atau tidak nih Pak Pator? Apa saja nih Pak Pator sudah dilakukan tadi? Dari hasil coaching tadi, saya sebagai coach dan Pak Heri sebagai coachnya, tadi sudah nampak pada percakapan ketika saat Pak Heri akan menemukan solusi dengan menghilangkan kata-kata pakewu terhadap permasalahan yang dihadapi Pak Heri. Kemudian setiap kegiatan, contohnya dalam kegiatan rapat harus dilegalisasi atau disahkan oleh kepala sekolah sehingga ia bergerak kemudian beraksi
sesuai dengan koridor dan kewenangan sebagai yang diketahui juga oleh kepala sekolah. Mas Ari. Baik, Wator, terima kasih. Dari pengamatan saya tadi, Wator, ini berdasarkan data ya. Eh, dari alur tirta yang kita harapkan sebenarnya, tadi Ya, saya hanya menemukan di identifikasi masalah, kemudian di rencana aksi yang lumayan Pak Wator menggali banyak sekali dari Pak Heri ini, luar biasa. ya. Menurut saya juga tanggung jawab juga sudah tadi muncul di belakang. Nah, mungkin saya tadi belum menemukan tujuan ini Pak Wator. Mungkin Pak Wator bisa sedikit menjelaskan ini Pak Wator. Ketika Pak Wator menggali tujuan tadi di alur percakapan tirta, mungkin di percakapan apa ini Pak Wator? Eh, Tadi sebenarnya sudah saya tanyakan apa kira-kira yang menjadi tujuan Pak Heri ketemu dengan saya itu. Alhamdulillah Pak Heri berikan jawaban bahwa Pak Heri malam hari ini punya kegelisahan tentang dirinya dalam kegiatan yang kebetulan dikasih amanat sebagai koordinator P5. Kegelisahan itu, tujuan itu diceritakan oleh Pak Heri. Nah, Baik, sehingga mengalir menjadi sebuah identifikasi masalah. Itu Pak betul, Nasar. betul. Ya, Ya, baik, terima kasih Wator atas penjelasannya. Tadi sebenarnya mengarahnya lebih ke Pak Eri sendiri ini yang langsung menyebutkan tujuannya sebenarnya tadi ya, yang saya lihat seperti itu. Kemudian ada identifikasi masalah yang Pak Wator tadi menyebutkan apa yang membuat Pak Eri merasa tidak nyaman gitu. Akhirnya Pak Eri tidak terkonsep dan sebagainya. Pak Eri menjawab seperti itu. Kemudian ada juga skala yang diinginkan oleh Pak Heri seperti apa gitu di rencana aksi. Kemudian ada rencana aksi kira-kira apa yang akan dilakukan ini untuk perbaikan, termasuk tadi ada jawaban Pak Heri akan direkam baik melalui ya, eh, notulen, buku-buku ya, notulen, kemudian ya, audio, video dan sebagainya. ya, Itu kemudian tanggung jawab tadi sudah ada di siapa yang dilibatkan, kapan itu sudah mulai nampak sekali Pak Wator di sana ya, dan Pak Wator betul. juga sedikit sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memantik ini sebenarnya. Nah, dari percakapan ini tadi, Wator, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Wator ini dikembangkan atau diobservasi lagi Pak Wator ini kira-kira ke depan? Eh, dari kegiatan yang tadi saya sudah dapat ilmu baru malahan. Eh, Kalau ketemu dengan orang yang eh, pinter kayak Pak Heri, itu memang sulit memberikan pertanyaan berbobot karena jawabannya sudah berbobot. Gitu. Jadi tetap pada pertanyaan berbobot karena jawabannya selalu berbobot, solusinya bahkan lebih berbobot. Gitu. Baik, Wator. Jadi Pak Wator ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak Wator ya Iya ke betul depan ya, karena untuk supaya menggali seperti itu. eh, berhadapan dengan siapa saja bisa eh, mengkondisikan gitu deh. Betul Jadi ya, iya, dengan iya, ketemu iya. dengan Pak Heri yang pinternya luar biasa, akhirnya harus Iya, menemukan bagaimana membuat pertanyaan memantik seperti itu, Wator ya. iya, betul ya, iya. Baik, terima kasih Wator atas jawabannya. Terima kasih juga kesempatan telah diberikan ke saya sebagai pengamat luar biasa. Semoga kita bisa melakukan ini lagi ke depan sebagai bahan refleksi kita, Pak Wator. Iya. Terima kasih Pak Wator dan Mbak Eri. Ya, sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.